Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 5 Rejang Lebong, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Rejang Lebong, yang saya hormati ibu-ibu guru hebat SMP Negeri 5 Rejang Lebong, kita dapat berkumpul di ruangan laboratorium SMP Negeri 5 Rejang Lebong ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif tahun 2024. Kalau Pak Kepala selalu beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu, iman dan Islam yang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca lafaz Bismillah. Selanjutnya, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, arahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 5 Rejang Lebong kepada Ibu Epti Novianti SPD waktu nomor 4. Saya persilakan. Terima kasih pada Bu Linda yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang sejuk ya, budaya positif SMP Negeri 5 Rejang Lebong yang akan disajikan oleh salah satu CGP kita, yaitu Bu Nurlinda Sabarnya. Ya Bapak Ibu ya, beri aplausnya dulu Ibu buat Bu Nurlinda. Dan tak lupa kita kirimkan salawat beri salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu membuka pemikiran kita, selalu memberikan kemudahan buat kita untuk selalu termotivasi, untuk selalu belajar ya Bapak Ibu ya. Karena menurut saya yang namanya guru ya Bapak Ibu ya, yang namanya pendidik itu bukan hanya sebatas mengajar. Tuntutan kita yang pertama itu adalah belajar. Untuk apa kita belajar? Untuk mengetahui hal-hal baru. Untuk kegiatan Bu Nurlinda nanti mohon besar harapan saya kurang lebih 1 jam ke depan, tolong ikuti Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menerapkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Nurlinda nanti tentang budaya positif SMP Negeri 5 Rejang Lebong yang akan diterapkan kepada siswa kita, itu bisa kita praktekkan di anak-anak kita secara langsung, baik itu di lingkungan luar kelas ataupun di dalam kelas. Dan untuk berikutnya kita lanjutkan untuk kegiatan CGP kita, diseminasi penerapan budaya positif oleh Bu Nurlinda yang akan disampaikannya kurang lebih 1 jam ke depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Novianti atas sarannya. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Kita coba dengan semangat pagi. Pagi. SMP 5 luar biasa hebat. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. SMP 5 luar biasa Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 5 Rejang Lebong. Tadi sudah disampaikan arahan dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya hari ini saya akan memaparkan mengenai diseminasi penerapan budaya positif, ya. Dimana di sini saya tuliskan bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter Pancasila, unggul, berwawasan global, berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Dari visi yang sudah disusun oleh sekolah kita, bahwa profil pelajar Pancasilanya sudah muncul, dan nanti akan kita bahas bagaimana sih budaya positif dari profil pelajar Pancasila kita tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke
kesepakatan kelas. Bapak Ibu ya. Di sini kesepakatan kelasnya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa yang ditambahkan? Pertama kesepakatan kelas kita on time Bapak Ibu ya. 1 jam ke depan, insya Allah mungkin Mem Lady bisa jadi timekeepernya nanti ya untuk 1 jam ke depan. Kemudian yang kedua kita Bapak Ibu ya. Silakan nanti umpan baliknya, pertanyaannya, masukannya. Kemudian yang ketiga kita saling menghormati, menghargai, dan selanjutnya mohon untuk handphonenya kita silentkan dulu selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Oke, kasih jempolnya Bapak Ibu, kalau setuju? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Sekarang tujuan pelaksanaan diseminasi ini adalah diharapkan nanti peserta diseminasi hari ini memahami konsep apa budaya positif itu ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, ini mind mapping kita hari ini. Pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hubungan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, kemudian terakhir restitusi 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi sejam ke depan kita akan masuk ke mind mapping 6 materi. Baik Bapak Ibu, silakan ya kita masuk ke topik pertama. Ya, sekarang saya lihat udah cukup pasangannya ya Bapak Ibu. Kita coba berpasangan Bapak Ibu. Ya, mungkin yang sebelah kanan bisa menjadi peran A. Ya, silakan yang A sebelah kanan genggam tangan Bapak Ibu seolah-olah di dalam tangan Bapak Ibu itu ada harta yang sangat berharga Bapak Ibu. Entah itu emas permata, entah itu anak Bapak Ibu, orang yang Bapak Ibu sayangi, genggam tangan kanan Bapak Ibu. Nah, yang bagian kiri, ibu yang sebelah kiri itu coba Ibu rayu, Ibu bujuk, Ibu bagaimana caranya? Mengintimidasi pun boleh, menggelitik. Usahakan merayu orang sebelah kanan itu untuk membukanya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Kita coba ya. Silakan Bapak Ibu. Coba. Yang sebelah kanan menggenggam dan sebelah kiri Ibu mungkin bisa berusaha merayu, silakan Bu, menggelitik, kasih uang, naikkan duit, nah, bukan jadi toko, ya, oke Bapak Ibu, bisa, nah, coba rayu Bapak Ibu, kasih duit, gelitik, intimidasi kan boleh, oke, bisa Bapak Ibu, cukup, oke, apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba siapa yang mau kasih masukan? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Bu Erlin mungkin. Apa Bu Erlin? Apa yang terjadi Bu Erlin? Silakan. Ibu membuka atau tetap menutup? Tetap menutup. Tetap menutup. Kenapa Ibu alasan Ibu tetap menutup? Tetap menutup. Kenapa? Karena tidak mudah tergoda. Ibu mana? Usaha apa dari Ibu? Berbagai macam rayuan, ya. Nanti diajak makan, seperti itu masih bertahan ya. Mungkin masih kurang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau coba menyampaikan? Ada yang bisa membuka tadi? Ada? Tidak semua. Nah, sekarang Bapak Ibu. Oke, apa yang terjadi? Udah dijawab oleh Bu Erlin. Saya tanya itu tidak ada yang mau membuka. Berarti ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Pertama, bersedia membuka. Yang kedua, tetap bertahan dengan genggaman. Kenapa? Bersedia membuka bukan berarti Bapak Ibu tuh mudah dirayu. Kata Bu Erlin tadi tidak mudah dirayu loh. Bukan berarti itu, tapi atas izin Bapak Ibu. Ya, walaupun itu berharga, mungkin Ibu mau membagi barang berharga Ibu itu kepada temannya, ya, walaupun tadi cuma sekali buka lah, tanpa rayuan, tanpa duit, tanpa dikelitik, tanpa intimidasi. Dan kemungkinan kedua bertahan, karena apa? Punya harga diri, punya saya
buat saya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi siapa yang memiliki kontrol itu Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol? Iya. Oke, jadi perubahan paradigma belajar itu Bapak Ibu, jawabannya tentu saja kita sendiri Bapak Ibu yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Itu apa kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai apa kebutuhan kita pada saat itu. Kalau kita sadar itu, oh ini tadi emas permata, dirayu oleh toko emas suruh jual, karena kita butuh, bukan jual ya. Tapi kita punya emas permata di tangan kita, punya berharga. Dirayu entah pemilik jualan, tanahnya jualan, emasnya gitu. Kalau kita bilang ini enggak, ini untuk masa depan anak saya, investasi saya untuk masa depan, tetap kita tidak akan menjual, tetap kita tidak akan membuka kepala tangan badan karena kita punya kontrol diri kita sendiri. Nah, di sini teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi terhadap teori kontrol sendiri. Pertama, kita sebagai guru itu ilusi ya, ilusi itu bayangan kita itu bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat tadi, penguatan merayu tadi ya bukan kan? Diajak makan, dikasih duit, ya dah, bahkan sampai mengintimidasi, menggelitik, memukul, itu ya, bahwa kita menganggap itu hal positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengintimidasi anak orang bersalah dia akan berubah. Ya ini ilusinya, ini teori kontrol yang perlu miskonsepsi dari kesalahannya, berarti harus kita luruskan. Kemudian yang terakhir ini yang memang benar-benar terjadi ya, ilusi bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih kecil atau usianya lebih dari kecil kita, entah secara fisik badan besar, anak kecil ikut kayak gitu dah. Oke. Nah berikut Bapak Ibu. Nah di sini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sebenarnya teori kontrolnya itu kita berusaha Bapak Ibu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bu Fatma tadi memahami kenapa dia mempertahankan genggaman tangannya, ya, karena dia tadi tidak mudah tergoda, katanya Bu, tidak mudah dirayu dengan Bu Fatma. Kalau dengan suaminya mungkin gampang, ya. Oke, lalu yang kedua, bahwasanya perilaku dulu dia berbagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita lihat anak kita melakukan hal dulu, udah anak kita salah, ya, murid kita udah salah. Teorinya semua perilaku, ya, yang dilakukan itu adalah memiliki tujuan. Entah itu apa, nanti kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya kata Bu Erlin, nggak bisa, ya kan? Bu Eka tadi nggak bisa juga mengontrol orang lain. Bahwa bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Nah kemudian sama ini ya, saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau kita tidak mau dikontrol orang lain itu tidak mau juga dikontrol oleh kita Bapak Ibu. Oke, berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kerjasama, ya, kerjasama untuk teori kontrol atau pilihan. Terakhir, stimulus responnya bermodal berpikir menang kalah, menang sudah, tidak minat buka sudah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Topik kedua. Siapa ini Bapak Ibu? Hah? Bukan. Bapak pendidikan kita ya. Oke, dalam bukunya ya, pemikiran konsesi keterangan sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, namanya ini enggak terini ya. Dia mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain Bapak Ibu yang mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri,
masyarakat sekitar kita. Seperti contoh saya di sini guru, wali kelas, atau dengan anak ya. Anak tidak disiplin, akhirnya saya yang mendisiplinkan mereka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang saya mohon pandangan dari Bapak Ibu. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu. Ayo. Mau menyampaikan? Boleh nih? Apa yang masuk dengan disiplin Bu? Mampu gak sampai Bu? Boleh berdiri di depan Bu? Jadi dari situ, dari kalimat itu, jadi disiplin di situ adalah kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu aktivitas. Jadi munculnya disiplin itu adalah dari diri kita sendiri. Lalu jika memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan membantu untuk mendisiplinkan kita. Dari kalimat itu. Terima kasih Bu Leni. Jadi disiplin itu dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Kalau tidak bisa kita disiplin, balik ke teori kontrol tadi. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengontrol kita, orang lain yang mengontrol kita. Jadi disiplin. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang maksud dengan disiplin Bu Desnika? Baik, ya silakan Bu Desnika. Kalau menurut saya hampir sama dengan Mem Leni, bahwa disiplin itu dimulai dari diri kita. Nah, kalau misalkan diri kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita butuh bantuan orang lain. Bantuan dari orang lain itu mungkin berupa peraturan-peraturan yang sehingga kita bisa membuat diri. Bu, apa yang maksud dengan disiplin? Kita dengarkan apa disiplin dari Bu Linda ya. Kalau menurut saya disiplin itu adalah kesukarelaan diri kita itu untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku tanpa paksaan orang lain. Nah, namun di sini disiplin itu, contohnya siswa ya. Siswa itu tidak akan bisa melakukan disiplin kalau tidak ada contoh, kalau tidak diajarkan. Jadi orang tua terlebih dahulu untuk mengajarkan dari rumah, kemudian guru juga untuk menerapkan disiplin yang ada di sekolah. Karena orang tua itu ada aturan yang sekolah dia tidak tahu ya. Nah, jadi apa tadi katanya untuk kontrol dari orang lain. Jadi orang tua harus mengajarkan sejak dini sehingga kewajiban itu menjadi sukarela bagi dia. Dia tidak merasa terbebani, dan di sekolah juga. Jadi itu yang dimaksud dengan disiplin, mereka misalnya datang tepat waktu, sholat tepat waktu, tanpa ada perintah dengar azan langsung ngambil wudhu, itu ada disiplin. Kasih Bu untuk Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pandangan Bapak Ibu tadi, bahwasanya disiplin itu diri kita sendiri yang memulai. Ya, disiplin itu diri kita sendiri yang memulai Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu menurut pandangan Bapak Ibu. Ya, semua benar. Sekarang kita lihat berdasarkan teori Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif secara umum menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Kata Bu Linda tadi ya, sukarela mau melakukan apa tanpa dipaksakan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Berdasarkan bahasa, disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sedangkan di disiplin ini kita timbul nanti nilai kebajikannya Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini makna disiplin berdasarkan teori Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal secara umum? Bahwa nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau kebajikan universal itu tidak tergantung dengan satu aja, dia universal. Ya, mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, mau Sumatera, Medan, Batak dan lain sebagainya, nilai kebajikan itu ada di lingkungan, ya. Oke, jadi
di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut William Gleason, teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mereka menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori dari Diana Gleason tahun 1998. Nah, di Indonesia dari 2 tahun yang lewat ya, pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mulai merancang kurikulum dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tercapai oleh setiap anak di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Di sini? Iya, yang nyanyi dulu kita. Ya, tepuk kali ya, tepuk kelima ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan loba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini potensi nilai kebajikan universal yang ditanamkan untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut topik ketiga Bapak Ibu. Ya, bahwa di topik ketiga ini motivasi, hukum dan permagaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu, menurut Diana Gleason. Yang keduanya itu eksternal, berasal dari luar, dan satunya internal. Jadi nanti kita bahas yang mana sih yang motivasi perilaku manusia yang baik yang ditanamkan. Kita lihat yang pertama. Motivasi pertama itu menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi anak itu kadang mau disiplin, motivasi dari dirinya itu bukan karena timbul dari dirinya sendiri, tapi woi kalau aku datang telat nak, apa kok disuruh apa, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah ini, ya, ketika dia melakukan nilai kebajikan dia berharap entah itu pujian, entah itu berbentuk barang dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri, ini yang intrinsik. Nah inilah tujuan dari disiplin positif yang kita bahas sebelum ini. Bahwasanya disiplin positif itu hendaknya Bapak Ibu keluar dari diri siswa kita sendiri, menghargai dirinya. Kenapa? Yang ngomong gini, saya akan menjadi orang seperti apa? Ya, kalau saya melakukannya, kalau saya tepat waktu, saya jadi orang seperti apa? Apakah saya orang jadi tanggung jawab? Apakah saya orang yang baik? Ya, kemudian kalau dia mendisiplinkan diri untuk belajar, intrinsik dia mau apa? Oh saya mau membanggakan orang tua saya. Jadi bukan pengaruh dari luar. Oh biar saya dapat piala dari sekolah, biar saya dapat dipanggil ke depan, diumumkan ke depan, dikenal oleh satu sekolah. Yang diharapkan yang muncul ini Bapak Ibu, ya, menghargai diri sendiri. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi perbedaannya, kalau di hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jelas, ya. Kita mendisiplinkan anak, dan kita tegur aja sampai lewat, maju masukkan. Nah, ya dah. Jadi di sini ada sesuatu yang menyakitkan, bisanya menyakitkan secara fisik dan psikis, ya. Oke, kemudian seharusnya kalau konsekuensi kita baca satu-satu Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, tadi udah saya bahas, untuk jangka waktu yang lama. Ingat terus ya, yang melindah ke tiap lewat ubit terus. Tamat kelak, 3 tahun yang akan datang yang ngomong lagi, itu memindah ke ubit rumah. Ya, baju ini pernah masuk ya. Oke, kemudian paksaan. Jelas hukuman itu paksaan sifatnya. Oke, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsepnya buruk tentang dirinya. Oh ya, ini aku orang tidak rapi, orangnya terus ditegur. Anak belajar mengingat kesalahan, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan konsekuensi bedanya dengan hukuman itu suatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek aja Bapak Ibu. Caknya matakan pensil kawannya, tidak? Atau lupa hilangkan pena. Itu tidak lama untuk seperti yang hukuman tadi. Yang tidak nyamannya
taruh cek mano yo, penonton cek mano yo, jadi dia berpikir sendiri. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mengatur peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gak usah ngomongin itu ke kopi pensil akuan, jadi tidak nyaman sementara. Iya, konsekuensi dari perbuatan dia. Oke, lanjut ya sekarang. Ya, coba kita analisis Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Pertama dulu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman Bu Erlin. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, masuk hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat itu. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, bahwa ini ya, mungkin murid disuruh untuk tidak menggunakan ya kan, tidak pakai sepatu hitam. Jadi jangan pakai sepatu kalau tidak sesuai dengan aturan kita, begitu ya. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Ada 2 alternatif nih, ada konsekuensi, ada hukuman. Konsekuensi Bu Sari. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman Bu? Dia terlambat jam PJK 10 menit. Nah, gurunya kok disuruh lari dulu tuh. Bu Erwan, konsekuensi? Oke. Kita lihat ya diskusi kita tadi. Nah, ini benar ya, PJK tadi konsekuensi. Seindah-indahnya gantinya pemanasan Bapak Ibu. Ya, awalnya kan sudah pemanasan, dia telah. Jadi suruhnya lagi, jadi tidak tertinggal dia itu sebenarnya. Konsekuensi yang terakhir. Nah ini tadi juga ada mencatat itu hukuman Bapak Ibu, tapi kan fisik dan psikis ya. Ini kan ada mencatat berarti dia menggerakkan, kemudian ini push up tadi ya, lari, lapangan basket. Kalau ini konsekuensi karena dia melakukan tindakan, kemudian dia harus tahu konsekuensinya apa. Mungkin menggantikan kertas temannya, membersihkan air, ya. Kemudian ini yang konsekuensi tadi pelajaran warna. Inilah hukuman dan konsekuensi terhadap tindakan. Selanjutnya, nah tadi ada 2 kan. Yang kedua tadi kan pertama hukuman menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua tadi mengharapkan penghargaan, motivasi tadi kan. Nah motivasi mengharapkan penghargaan ini dorongan eksternal Bapak Ibu, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada 8 dampak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, sebenarnya sama Bapak Ibu. Penghargaan itu kalau menurut saya sama dengan hukuman, ya, hukuman bagi anak. Kemudian penghargaan menghukum, kita kasih penghargaan, tapi sebenarnya kita menghukum mungkin bukan pada anak yang kita kasih penghargaan, tapi anak di sekitar dia. Contoh ranking 1, 2, 3 ada, yang ranking 2 dan 3 itu merasa apa ya, terhukum dia, ya, karena oh ini nggak bisa gitu, jadi agak bisa mengejar, tidak bisa ranking 1 dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, ya, penghargaan terutama apalagi penghargaan itu bentuk benda Bapak Ibu, ya. Kemudian merusak hubungan tadi, iri. Karena kita akan iri ya, menyuruh terus dapat aku kapan, gitu kan? Oke, lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena Anda tidak bisa berkreasi, merasa terlalu kalah, selalu kalah. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dan dalam hati. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka tuju.
tujuan mulia mereka apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Ini teori dosen tahun 2004. Berikut Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Kalau dia salah bukan berarti kita harus memperbaikinya, tapi dia harus membenarkan kesalahan tersebut, ya. Belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran restitusi itu Bapak Ibu bukan paksaan. Kita tawarkan dulu dengan anak-anak melalui restitusi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Membaca diri sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Pemecahan masalahnya apa? Kemudian mengembalikan murid kita itu yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk mencapai restitusi itu kita lihat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Udah Bapak Ibu bikin di kelas? Sudah di awal semester mulai ya? Iya, keyakinan kelas. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Coba kita jawab dulu pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus pakai helm kalau pakai motor? Apa Bu? Ada saksi sebagai polisi. Selamatan Bu ya, selamatan pala kita nah. Nah pala kita ada otak, ada kalau ada pakai helm otaknya kosong, tidak ada otak. Kemudian kenapa kita dalam COVID 2 tahun yang lewat, 2 tahun lebih kita COVID ya Bapak Ibu. Pemerintah merencanakan 3M, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Kenapa Bapak Ibu? Ada peran sehat ya, biar sehat dan tertular, beda jauh dari virus. Kemudian, nah kenapa tadi kita punya peraturan kesepakatan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu ketika kita ada pelatihan Bapak? Saya tidak langsung apa motivasi Bapak? Tinggal materi satu apa lagi Bapak? Yang timbul dari dalam diri apa kira-kira? Disiplin waktu, ya. Keyakinannya, bukan peraturan keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang Bapak Ibu miliki tadi. Ya, sekarang kita lihat 3 ini apa? Nah, iya, ini Bapak Ibu. Pakai rem untuk keselamatan. Ya, kemudian pakai masker tadi kesehatan. Nah, peraturan yang harus tepat waktu itu tanggung jawab kita secara diri, menghargai diri kita sendiri. Benar kata Bu Linda tadi supaya tidak tinggal materi, ya kalau kita mengikuti kegiatan ini. Nah berikut Bapak Ibu, coba keyakinan kelas itu dan peraturan kelas itu hal yang sama, benar atau salah? Keyakinan peraturan hal yang sama, benar salah Bapak Ibu? Bu Pepi benar Bu? Benar Bu Lenia? Benar? Boleh? Keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang sama? Benar? Benar Bu ya? Sama bukan Bu? Salah? Oke kita lihat. Iya, keyakinan dan peraturan itu salah. Berbeda ya Bapak Ibu. Nah berikut pertanyaan berikut. Nah, apakah keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan? Benar atau salah? Benar? Setuju benar ya? Kita lihat. Iya, benar. Tadi kan udah dibahas ya, bahwa di dalam disiplin positif, ya salah satunya adalah peraturan kelas, keyakinan kelas itu menampilkan nilai-nilai kebajikan, ya yang akan kita tanya. Oke, ini cara pembentukan peraturan kelas. Pertama kita yakin itu kenapa bedanya tadi? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan, karena keyakinan itu lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih non abstrak atau umum. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu berbentuk positif, jadi tidak ada kata tidak dan jangan. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Bingung mana? Ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Mema ini waktu kita apel, setiap kelas 23 rombel kita ya, berbeda keyakinan
keyakinan. Kalau kita buat guru bidang studi buat keyakinan lagi, bingung anak itu nak mikirkan. Ke Bu Putri masuk, keyakinan Putri itu apa ya? Nah, sehingga kemarin disarankan kita buat keyakinan sekolah dan guru ketika masuk ke kelas ikuti keyakinan kelas pada anak tersebut. Ya. Kemudian keyakinan jelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di dalam tersebut, semua warga hendaknya ikut berkontribusi, beradil Bapak Ibu. Dalam menyusun keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh Bapak Ibu. Jadi per 3 bulan, per 2 bulan kita tinjau, kita refleksi dengan anak kita di kelas, ya wali kelas ya. Nah kita coba lihat keyakinan kelas kita, coba sebutkan lagi. Oh gini-gini, kira-kira sudah dijalankan belum? Kalau mereka ngomong belum Bu, masih banyak yang melanggar, tidak datang tepat waktu, masih yang ini gini-gini, ya boleh kita tinjau, kita ubah dengan mengikuti prosedur tadi. Nah sekarang Bapak Ibu, kira-kira ini acak ya, Jambel. Yang mana langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Menurut Bapak Ibu? Boleh, nanti kita tempelkan di sticky, tuliskan nomor aja Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Nanti kita tulis itu boleh? Mau dapat, silakan, terserah. Mau nomor berapa? Langkah pertama, langkah kedua, boleh berbeda-beda, kenapa boleh? Tulis sambil aja Bapak. Yang mana yang mana aja? Terserah. Menurut Bapak Ibu yang mana aja? Udah, pastinya tulis aja. Kalau menurut Bapak ini satu, tulis aja, nanti tempel di sini satu. Yang mana menurut Bapak Ibu? Lebih dari satu ya? Cuma nomor 1 aja. Iya, yang mana nomor 1 langkah pertama? Langkah kedua. Ya boleh, tempel di mana menurut Ibu yang nomor 1 Bu Des? Menurut Ibu yang mana nomor 1? Ayo coba dapat hadiah lagi. Itu menurutnya, oke. Itu aja Bapak Ibu di sini ya nomor 1-nya. Oh Bapak Ibu kalau mau kalau mau dimulai, ya. Maka Bapak Ibu sama nggak usah. Beda. Mana boleh silakan. Minta liur lagi dah. Awan ini berapa yang beda? Itu serah. Nah, oke, baru. Jatuh. Oh, udah di situ. Terserah. Mungkin kalau ada isolatif Bapak Ibu. Apa kalau sudah dimencarikan tadi, maunya disiplin perilaku apa disiplin itu? Ya, tepat waktu. Tugas langsung dikumpulkan. Itu. Kemudian yang kelima baru peran seluruh warganya apa? Kemudian baru boleh. Kalau memang kehidupan bersama tidak efektif. Nah, saya sudah melakukan kemarin di awal semester di 8B. Ini langkah pertama tadi Bapak Ibu, kontribusi seluruh warga sekolah. Bagi KSP 0, tulis terserah mereka mau kenapa Bapak Ibu. Kemudian silakan tempel, nggak usah kasih nama, tempelkan ke papan. Setelah mereka menempelkan ke papan, saya panggil dari 30 siswa itu saya panggil 5. Satu anak itu ngambil 6 stikimal di papan, dia bacakan di depan teman-teman. Baru tadi langkah yang berikutnya kan kita kan mengumpulkan keyakinan kelas tadi, ya kita kelompokkan, ya disiplin mana kita kelompokkan dengan bahasa-bahasa yang cara disiplin yang ini. Nah sehingga terakhir muncul keyakinan kelas, ditempelkan di di dinding kelas, sehingga warga kelas, guru yang masuk bisa melihat apa sih keyakinan kelas 8B. Baik Bapak Ibu. Nah, coba keyakinan apa yang mau ditampilkan di sini? Selalu kembali ke tempatnya. Kalau
mengembalikan buku tepatnya? Tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai juga. Dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan ya. Narkoba, kesehatan ya, cari ya, cari sembuh ya. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, antri. Disiplin. Boleh nggak menghargai orang lain? Orang lain tegak mau sejam, ya. Oke, kita langsung nyerobot, ya. Oke. Kemudian gunakan masker tadi. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Selamat enggak? Kalau lari, tembur, terpleset. Nah ini Bapak Ibu. Nah, tanggung jawab ya, benar ya, Bu ini ya. Bahwa kalau kita kembalikan buku tepatnya tanggung jawab. Ya, udah nanti di pojok baca, berserak lagi, dia kurang tanggung jawab. Nah ini tadi, keselamatan, keamanan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Tinggal dua lagi, Bapak Ibu. Jadi apa itu? Belum 1 jam ya boleh nih? Iya belum. Oke, kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan itu punya tujuan pasti. Iya dah? Iya dah? Punya tujuan. Kita berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan itu supaya kita mencapai tujuan kita tadi. Ketika kita dapat tujuan kita tadi itu secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ya, kita datang ke sekolah, ya dah, ngajar. Kebutuhan dasar kita adalah mungkin salary ya, gaji untuk kebutuhan dasar kehidupan kita. Selain itu ada lagi. Nah, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau dia melanggar keyakinannya, sebenarnya itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu apa saja? Makan, minum itu dasar ya Bu. Guru IPS ya. Kadang pangan ya. Nah, makan, minum itu sebenarnya kebutuhan dasar apa? Ini dia. Yang tengah, bertahan hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, makan terus. Oke, nah ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Makan, minum tadi, kebutuhan bertahan. Kemudian kasih sayang, butuh enggak? Butuh enggak sayang? Butuh sayang? Butuh. Kasih dan sayang butuh ya, diterima oleh orang yang sekitar kita. Kemudian kesenangan, itu healing. Oh, itu kan untuk kesenangan ya. Bosan, nah healing sekalian ya. Kemudian kebebasan. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa paksaan, ya arahan dari orang lain itu bagi kita kebebasan. Aku udah pakai baju merah, celana kuning, jilbab hijau sambung, nah gitu kan? Jadi kebebasan kita kan? Ya tanpa ada paksaan atau disuruh, ya. Kemudian penguasaan ini, kita mau diakui atas kualitas kita. Anak begitu juga, ya. Dia mampu gambar, dia mau diakui, penguasaan. Jadi kebutuhan dasar inilah yang coba dipenuhi oleh murid kita. Ya, berikut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Apa saja? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik Ibu, kita sambil istirahat sejenak. Coba kita perhatikan, lihat video berikut ini. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosel dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 kali di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Masih tahu ya kamu jadi anak? saya Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah jawab. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat Lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Bisa ini terus bisa jatuh. Sana cepat maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Iya Bu, habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekencang. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen lagi. Ada les aja. Dalam aksi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah. Cenderung sangat menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga
dan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi memantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih buat bersama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin dan memiliki sikap itu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua
agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita refleksi sedikit Bapak Ibu ya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kalau saya pribadi, jujur, saya masih banyak di sini. Jelas, saya akui, saya masih banyak di sini. Kira-kira Bapak Ibu sama penghukum ya, kebanyakan dari kita. Nah, tadi kan ada disampaikan bahwa marilah kita bersama-sama. Kalau mengubah langsung mungkin sulit. Tapi mari bersama-sama kita perlahan mengubah posisi yang keempat ini menjadi posisi yang kelima. Ya, sebenarnya kalau yang 1 dan 2 ini gagal loh Bapak Ibu. Dan 4 itu sudah masuk ke berhasil ya namanya. Ya, berhasil, tapi masih ada hal yang kurang baik pada posisi ini. Nah, yang baik di sini tadi, bagaimana kita mengarahkan anak. Nah ini, ya, tadi kalau 2 penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masih gagal Bapak Ibu karena kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil sukses, yang kata saya 3-4 tadi, ini sudah berhasil, tapi kontrolnya masih luar. Yang kita harapkan dari 3 motivasi tadi kan motivasi yang dari dalam. Yang ini, identitas berhasil sukses karena dia mampu menghargai dirinya sendiri. Ini kata-kata yang biasa kita sebut. Kalau hukum kita menghardik, nunjuk, sudah dong, kan? Tangan di pinggang, ya. Jadi menghardik. Nah di sini kata-katanya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, awas kau. Udah kerjaan tugas tak kalikan sekian, ya. Ya, awas kau. Kalau itu lambat masuk, keluar ke situ. Kamu mau sampah. Jadi sini masa hukuman. Nah kalau teman tadi ya ini bisa dibaca Bapak. Kalau teman membut, hai kau, apa keluar? Nah, ya gitu kan, ya. Kelak lagi kan berulang-ulang. Nah, sedangkan yang paling baik di sini Bapak Ibu, kita mencoba anak itu mengeluarkan sendiri intrinsiknya. Jangan mau solusinya tadi seperti narasi ya. Apa solusinya? Saya sekarang alarm bangun jam besok pagi baru sekolah langsung nyetel alarm, lagi telat lagi. Tapi itu dari dia, ya. Apalagi, ada kakak dan emak yang bisa bangun kamu, ya. Jadi dia sendiri yang memecahkan, mencari solusi. Baik Bapak Ibu, dari posisi kontrol itu analisis yuk. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Merasa bersalah. Anak tidak merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum ya. Kemudian ayolah lakukan dengan posisi apa? Teman, ya. Nadanya agak lembut ya, Bu Linda ya. Ya nah. Kalau ibu memang orang kamu happy lah. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan tadi. Posisi apa? Pemantau? Ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang kelima tadi bupatnya manajer. Bagaimana kita suruh anak mencari solusi. Kemudian kamu selalu paling terakhir ya. Gak pernah tepat waktu mau bertugas. Mem suruh 2 jam, kau 2 bulan. Posisi apa? Kita lihat Bapak Ibu. Ya, benar tadi ya. Merasa bersalah, hukum, teman ya. Lembut tadi, ayolah demi Bapak Ibu ya. Stiker tadi ya. Mantap, kemudian manajer yang paling bagus, terakhir konsultan terakhir penghukum. Jadi ini posisi kontrol. Oke, lanjut Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi ketika anak melanggar, tidak menaati kebajikan keyakinan yang sudah disusun tadi, mengambil posisi kontrol dengan melakukan tahapan ini Bapak Ibu. Ini dinamakan segitiga restitusi, di mana ada 3. Pertama kita stabilkan identitas. Kemudian kita validasi kebutuhan siswa, kemudian keyakinan. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Ya, berikutnya. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Di sini untuk membuat
Jadi kita bisa ngomong gini, nah berbuat salah itu manusiawi ya, Mek juga pernah loh, ya. Atau nah kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena dia salah, tapi jangan kita buat dia gagal, Bapak Ibu. Tadi kan restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi bagaimana cara kita mencari solusi. Nah, ini menstabilkan identitas. Berikutnya, kita mengenali basic need-nya apa, kebutuhan dasarnya tadi apa, maukah kebebasan, maukah dikasih sayang oleh gurunya, ya kan? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar tadi, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, kata-katanya bisa kita gunakan ini, Bapak Ibu. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ya, kita validasi tindakannya. Kamu bisa saja kan telat datang, tapi kamu tetap bersekolah, telat datang, atau kamu bisa aja kan kirim surat, ya, tapi kan kamu tetap datang walaupun kamu sakit. Kita validasi yang itu. Kemudian yang ketiga, ya tanyakan keyakinan tadi, kan sudah disusun. Kenapa nak jarang mengerjakan tugas? Dia ngomong, kalau main game malam-malam Bu, jadi institusi, mohon waktunya untuk bisa menonton surat. Ini Bu, saya menstabilkan dulu. Ya. Orang sih punya alasan mengapa nomor bisa orang sih. Di sini validasi atas tindakan, Bapak Ibu ya. Tapi IPS menemani Dinda kamu masuk kelas. Nah, pada awal semester kita kan sudah menyusun piagam kelas bersama-sama. Orang sih, nah ini menanyakan keyakinan. Kira-kira adakah sikap orang itu tidak sesuai dengan keyakinan masing-masing? Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan? Nah ini anak mencari solusinya sendiri, ya. Dari restitusi ini. Terima kasih ya telah mau memperbaiki diri. Jadi sekarang silakan orang yang tugas silakan diri. Terima kasih ya sudah menonton. Jadi
validasi Bapak Ibu ya. Walaupun dia salah, dan kita salahkan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Bila kebajikan apa yang dilanggar? Nah, apa keyakinan yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran? Coba saya terapkan dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi 3 langkah tadi, validasi, menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian terakhir kita menanyakan keyakinan. Dan akhirnya siswa bisa menyelesaikan. Jujur Bapak Ibu, ini sebenarnya nyata terjadi kasus ini. Anak tidak sekolah ya Bu Eka, ngirim surat palsu, tapi aktornya memang bukan ini, ya. Tapi stabilitasnya kami sudah dengan guru BK bekerja sama bagaimana melakukan, dan kebetulan data dan stabilitas itu juga sudah kami lakukan bersama guru BK di ruangan bersama orang tua dengan menimbulkan pertanyaan seperti itu ya Bu Eka ya. Nah kemudian yang aura itu juga benar terjadi di jam pelajaran BUDES melapor dengan saya anak seperti ini. Jadi saya coba mengajar untuk anak itu bisa menyadari apa sih solusinya untuk menemukan diri mereka secara intrinsik. Nah Bapak Ibu, di penghujung ini saya mohon Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik, mencoba memberikan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau Ibu yang didapatkan setelah kegiatan ini? Kemudian perasaan apa yang muncul Bapak Ibu selama mengikuti sesi desiminasi budaya positif ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kemudian peran ya selama mengikuti modul ini, kemudian apa yang akan menjadi amal seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu yang berkenan untuk memberi umpan balik? Tidak harus semuanya, silakan Bu Linda. Perasaannya Bu mengikuti sesi berbagi ini? Kalau menurut saya sangat sekali dapat ilmu baru dan lagi perasaan saya ini sangat senang sekali. Saya senang karena ada ilmu baru. Kita lebih apa ya, seperti kami kan BKK ada pelayanannya ya Bu ya, tapi tidak munafik semua peran kita melaksanakan. Karena peran pertama mungkin seperti manajer, teman. Kalau udah sering-sering kadang malu gitu. Tapi dengan seperti ini kita lebih lagi, oh ternyata bentuknya seperti ini, kita harus lebih sabar lagi menghadapi siswa karena ada contoh kan kalau pelaksanaan seperti ini yang mereka rasakan lebih bisa diterima dan ini bagus menurut saya. Ada lagi Bapak Ibu, saya ingin 100 ya, itu refleksi dari Bapak Ibu ya. Sekarang saya coba refleksi diri saya sendiri dulu Bapak Ibu ya. Hal baru dari paradigma saya itu tadi Bapak Ibu, kontrol, posisi kontrol kita perlahan kita ubah Bapak Ibu. Kalau saya tadi kan saya jujur, kalau nomor 3 Ampun saya, kalau BK tadi alhamdulillah sudah dipakai semua, teman, penghukum, pemantau. Kemudian yang terakhir, mau jadi apa jujur? Setelah memahami budaya positif, saya mau jadi manajer Bapak Ibu. Ya, manajer. Tidak ada manajer pada diri saya sendiri. Bagaimana saya mengontrol diri saya sendiri, bagaimana budaya positif itu bisa saya kembangkan, dan sesuai dengan kata Ibu Kepala Sekolah tadi,
Dan Ki Hajar juga mengatakan dia atut apa? Inarso Sutulodo Inmadio Mangunkarso Tuduri Handayani, di mana ketika kita di depan kita menjadi contoh tauladan, di samping murid kita menjadi pemberi motivasi, kalau kita di belakang menjadi pendorong untuk anak didik kita. Itu kita terapkan. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada terus, sekali lagi kita berpihak kepada murid. Bagaimana kodrat anak itu kita bantu, kodrat alam dan kodrat zamannya. Zaman kita udah ada gadget. Sekarang Bu, itu tugas melalui apa boleh? Boleh, silakan. Ya, Bu bikin video seperti boleh, silakan. Oke, itu refleksinya. Ada lagi yang mau berefleksi atau mungkin bisa memberi penguatan? Boleh nih. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pamungkas dari kegiatan kita hari ini. Jadi saya mengaitkan kegiatan kita hari ini dengan pelaksanaan observasi di pengelolaan kinerja. Pada saat pengelolaan kinerja, kita sudah buat perencanaan, itu yang kita ambil adalah penerapan disiplin positif. Jadi kaitannya ke sini Bapak Ibu. Disiplin positif di pengelolaan kinerja itu tidak bisa kita masukkan di RPP. Jadi nanti pelaksanaannya silakan Bapak Ibu kembali di kelas tersebut, ada peraturan kelas yang bisa Bapak Ibu gunakan. Makanya kemarin dari awal disampaikan kalau bisa di setiap kelas itu sudah ada peraturan kelasnya, sehingga ketika nanti kita melaksanakan observasi kinerja kita bisa lihat target perilaku yang ada di PMM itu, yang ada di pengelolaan kinerja itu kan yang kita kalau yang ketiga itu restitusi yang dimintanya. Kalau yang kedua itu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang pertama itu guru melakukan refleksi. Jadi di situ Bapak ke dalam RPP kita seperti kemarin pada saat kita bahas aktivitas interaktif. Kalau ini tidak bisa, dan kalau tidak Bapak Ibu laksanakan di dalam itu dia tidak muncul. Nah, kalau kita apalagi tidak ada peraturan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas Bapak Ibu itu belum sesuai dengan yang disampaikan di diseminasi ini, tolong dirubah lagi peraturan kelasnya seperti di kelas Pusari ya, maaf. Kelas Pusari itu semuanya berisi denda, semua yang ada di situ. Jadi guru lain bagaimana mau melakukan mungkin itu peraturan bukan keyakinan kelas. Jadi tolong dilihat lagi keyakinan kelasnya sehingga dia berisi nilai-nilai kebajikan universal dan berlaku universal. Itu yang penguatannya ke arah ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja mungkin. Dan satu lagi di pengelolaan kinerja nanti itu akan ada dua yang akan disampaikan, karena kita nanti di bulan September itu ada bagaimana pembelajaran dari hasil rapat pendidikan, maka kita akan dulu ada dan disiplin positif. Terima kasih Bu Nurinda sudah berbagi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhirnya kita sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses belajar. Jadi dengan keyakinan tadi, saling menghormati, disiplin, kalau sesuai dengan kelas masing-masing, anak akan aman dan nyaman, ya. Kemudian bisa mengontrol diri mereka sendiri. Juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir kritis sesuai dengan P5 kita tadi, bertindak dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Yang ketiga, penggunaan penerapan segitiga restitusi dalam membantu murid dalam menyelesaikan masalah merupakan penerapan yang efektif dengan guru mengambil posisi sebagai manajer. Kemudian murid, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 5 Rejang, terima kasih atas segala partisipasi hari ini. Terima kasih atas masukannya, umpan baliknya. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan kegiatan pada hari ini, kita dapat menerapkan disiplin positif di sekolah kita yang kita cintai ini, sehingga bisa membentuk siswa kita yang berkarakter, yang itu sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ini. Akhirnya saya pribadi mengucapkan ribuan maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Dewi, guru SMP Negeri Marjang Lebong, mengampu pelajaran matematika. Setelah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Nurlinda Syabaniah mengenai budaya disiplin positif, banyak hal yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu bagaimana cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, dan juga tentunya ke pribadi pengajar. Dan semoga setelah pelaksanaan diseminasi ini akan berdampak langsung ke lingkungan SMP Negeri 5 Rejang Lebong guna meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat Ibu Nurlinda Syabaniah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktaviani, guru bahasa Indonesia yang berasal dari SMP Negeri 5 Rejang Lebong. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Mem Nurlinda, saya mendapatkan begitu banyak ilmu dan saya dapat mengimplementasikannya kepada murid saya, kepada siswa-siswi saya, bagaimana cara menerapkan budaya positif tersebut. Terima kasih kepada Mem Nurlinda, dan akhir kata saya ucapkan selamat, sukses kepada Mem Nurlinda, semoga semakin berjaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.